Kalau tidak bisa dapat suami yang bisa membahagiakan melebihi ketika saya janda, mending saya nggak nikah. Si dambu mbak, ora rabi tenan kowe, tenan iki. Kalau kamu berkeluarga, sudut pandangmu itu fantasi-fantasimu yang kamu lihat di TikTok dan memikirkan tentang kepentinganmu sendiri dan kebahagiaanmu sendiri, itu hampir saya pastikan kamu ketemu dengan siapapun kamu nggak akan cocok mbak, dan nggak akan bahagia. Bahkan mungkin malah menikah itu adalah penderitaan. Karena yang namanya nikah untuk kelasnya bujang gadis atau janda duda, itu untuk di awal-awal setahun 2 tahun itu adalah perjuangan. Dan itu sangat menderita mbak. Ya nggak tahu kalau kalian ani-ani ya, begitu nikah rumah tinggal masuk, mobil tinggal naik gitu ya, uang bulanan 10 juta gitu ya, nggak tahu saya. Ini yang saya omongin orang nikah bener, bujang gadis atau janda duda. Karena aku hampir melihat orang nikah di awal-awal tuh kayak gitu. Contohnya misalnya gadis ya, ketika waktu gadis tuh dia tuh kayak bidadari loh, lebih-lebih selebgram. Istilahnya megang ikan asin, megang cabai, megang berambang bawang itu ya, itu kayak megang najis dia. Dia dicuci sama debu sama air selama sebanyak 7 kali, itu serius. Tapi ketika sudah nikah, saya lihat itu ya, yang laki jadi tukang parkir, yang perempuan itu jualan seblak di pinggir jalan dengan kondisi panas yang kayak gini loh. Aku aja nggak tahan loh, panasnya kayak gini, tapi dia tahan loh malah. Perempuan loh itu, cantik itu, nggak main-main. Lah kalau kalian kena panas saja takut, kena hujan takut, kena debu takut, kerja males senengannya tiktokan ya toh, rebahan, nggak usah nikah mbak, jadi ani-ani aja. Jadi orang-orang zaman sekarang atau orang modern atau orang sekuler itu otaknya sudah didoktrin bahwa bahagia itu pasti berkaitan dengan uang, kedudukan, jabatan, harta, benda, dan lain-lain. Jadi bahagia itu harus punya mobil bagus, punya rumah mewah, punya jabatan, punya kedudukan, uang banyak, disanjung orang, disegani orang, dihormatin orang, dan lain-lain. Orang yang memiliki cara berpikir kayak gitu bisa hampir dipastikan dia diperbudak oleh dunia. Bahkan kadang-kadang dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tadi. Karena uang dianggap seperti Tuhan, seakan-akan bisa merubah kehidupan manusia, bisa menentukan keadaan manusia, bisa membuat senang dan susah, bahagia dan menderita. Jadi mereka beranggapan kalau orang miskin, orang susah kayak kita ini nggak bisa bahagia gitu loh. Orang yang kehidupannya dengan keadaan yang biasa-biasa aja kayak kita ini nggak bisa bahagia. Coba kamu teliti lagi deh, orang yang terlihat kaya, naik mobil bagus itu lebih bahagia mana? Aslinya ya, jangan penampakannya. Aslinya lebih bahagia mana dengan orang yang hidupnya biasa-biasa aja kayak saya gini tapi nggak punya utang? Coba, lebih bahagia mana? Dan kalau prinsipnya uang itu adalah segalanya, atau jabatan, atau dudukan, kehormatan, berarti orang zaman dulu nggak ada yang bahagia dong. Karena orang zaman dulu itu hidupnya cuma sederhana. Ya belum ada uang kayak gini, sebelum kemerdekaan kan nggak ada uang sih. Jadi bahagia itu letaknya pada hati kita dan otak kita masing-masing. Bagaimana kita mensyukuri keadaan, mensikapi keadaan. Tapi yang jadi masalah, kita itu kan biasanya kemampuannya makan tempe, yang kita hayalkan itu makan pizza. Tempenya jadi nggak enak, pizzanya nggak dapat. Rugi dua-duanya. Oke ya, selamat berpikir, salam cerdas. I love you.